Hai, ini Felix Puerto Rico dari Purwokerto untuk seluruh Indonesia. Selamat datang di channelnya Felix, dan kali ini lagi-lagi kita ada di segmen Tanya Dong Lix. Nah, karena namanya Tanya Dong Lix berarti akan nanya-nanya, dan namanya nanya-nanya ini pasti pertanyaan yang datang dari kamu. Jadi kalau mau udah nanya ke Felix lewat Instagram, udah nge-DM, dan ini saatnya buat dijawab langsung sama orang yang berkompeten untuk ngejawab pertanyaan itu. Nah, kali ini udah ada di sebelah Felix ini, gila ya, ini cowok ganteng, jago berantem, karena dia ngelatih juga, men. Oke, seorang polisi, ya, namanya adalah Bribtu Agung Faris Sintusawe. Selamat datang, guys. Yeah. Oke, ini ada polisi di sebelah Felix, mau ngapain ya? Mau ngapain lo? Mau ditanya kan? Ya udah. Biasanya saya nanya-nanya, sekarang saya ditanya. Oke, boleh. Nah, Felix bakal tanya-tanya ke Faris. Okay. Ya, ini Faris ini temen sepatu roda ya kita. Iya, kita inline skate bareng. Inline skate bareng. Hobi bareng kita di sepatu rodaan, inline skate Purwokerto. Dan kali ini sengaja Felix mengundang Faris ke sini karena ada yang nanya nih, Riz, ke nge-DM ke Felix gitu ya. Dan dia nanyanya itu ke profesimu sebagai seorang polisi. Oke. Nanyanya simpel sih. Gimana sih caranya bisa jadi polisi? Pendaftaran gitu. Jadi kan orang tuh pengen tahu ya, gimana sebenarnya sih jadi polisi itu caranya gimana. Nah, ini kan yang ngelihat ini kan mereka-mereka nih, teman-teman adik-adik kita yang masih SMA gitu. Baik. Ataupun yang kuliah. Iya. Pengen jadi polisi. Kalau polisi kan kebanyakan kan gini ya, ini cita-cita masa kecil kan. Masa kecil. Jadi kalau ditanya kan, emang besok mau jadi apa? Jadi polisi, TNI, ya kan? Jadi pilot, dokter, ya kan? Jadi dokter gitu. Nah, itu kan yang masih apa ya, terkenal gitu. Betul, makanya ini ada pertanyaan yang nge-DM Felix. Gimana caranya jadi polisi gitu. Nah, makanya Felix nanya langsung ke orang yang berkompeten menjawab ini. Nah, ini tau nggak, teman-teman, ini di sampingnya Felix adalah polisi sekali lagi ya, Bribtu Agung Faris Sintusa SH. Kalau kurang percaya bisa cek di Instagram saya ya, di asik. 41 Faris 146. Oke. Di follow aja. Nanti saya follow back. Nanti ada di bawah ini ya, ada di bawah. Oke, di bawah ada dong. Terus baik. Faris ini juga seorang YouTuber ya. Namanya adalah Faris Fanabisi. Police teacher. Jadi ya, guru dia. Polis ya. Faris ini ngajar apa aja? Bela diri. Ya. Kan tadi bener kan gue bilang tadi kalau dia suka berantem kan? Suka ngajarin orang berantem. Oke, makanya hari ini Felix mau tanya-tanya sama Faris, gimana caranya jadi polisi? Apa sih prosedur yang dilewatin agar bisa kayak Faris? Tapi sebelum kita sampai ke sekarang ini, Faris ini sebenarnya asli dari mana? Saya asli Pemalang, Mas. Pemalang? Iya. Berarti dari kecil sampai SMA ya? SMA, itu di Pemalang. Oke, dan akhirnya sekarang kamu dinas di Purwokerto. Dan terdampar di kota Satria ini. Cerita dong, Riz, kamu kok bisa jadi polisi itu gimana nih caranya nih? Orang pengen tahu kan, Oke, berarti sesuai kisah dan pengalaman saya gitu aja ya? Betul, kisah pengalaman kamu jadi polisi itu gimana caranya gitu. Tapi oke. Sebelum bicara ke pengalaman kamu, sebenarnya kalau jadi polisi itu prosedurnya gimana sih? Sesuai prosedur yang asli ya. Jadi gini, Mas, saya jelaskan ya. Untuk menjadi polisi itu ada tiga jalur ya. Yang pertama Tamtama, Bintara, dan Akpol. Oke. Nah, ketiganya itu lulusan SMA itu bisa daftar semua. Tiga-tiganya bisa ya? Iya. Lulusan SMA? SMA semua, itu yang sesuai prosedur ya, ini yang reguler. Lulusan SMA itu bisa mendaftar dengan syarat itu usia udah 17 tahun. Oke. Nah, dan nilai-nilai dan persyaratan tuh banyak sekali persyaratannya apa aja, itu bisa dicek aja di www.penerimaanpolri.go.id.
Itu ada. Jadi buat kalian yang pengen tahu persyaratannya apa aja, nanti bisa dicek di websitenya. Website itu, website resmi Polri, dari Mabes Polri. ya. Oke, Dari tapi Markas kamu Besar. bilang tadi tuh yang reguler. Iya. Yang reguler. Emang kalau kamu itu yang ekstensi ya? Nah, itu namanya khusus Mas. Gitu. Jadi bukan kayak kuliah ya, bukan ya? Bukan. Ini Jadi, beda ya. Kalau di Polri itu ada yang namanya talent scouting. Talent scouting. Nah, jadi ada yang reguler itu yang umum, jalur umum. Oke. Kemudian ada talent scouting itu yang jalur prestasi. Oke. Berarti kamu ini pasti berprestasi dong. Oh, insya Allah dan alhamdulillah. Kamu nggak sombong ya? Kamu bilang, oh jelas. Tapi gimana ya? Ya alhamdulillah sih Mas itu ya. Ini luar biasa ya. Faris ternyata dia orangnya tidak sombong seperti saya ya. Jadi kalau saya ditanya, oh itu saya pasti. Itu kalau Felix, kalau Faris ini, oh dia bahasanya itu sangat santun sekali ya. Cerita dong, kamu tuh berprestasi di mana? Jadi gini, saya itu dari SD ya, SMP lah, mulai menekuni bela diri ya. Dulu saya ikutnya karate dan silat. Pertamanya saya kan ikut karate dulu ya itu. Karena dulu di sekolah ada karate. Sering ikut karate, ikut latihan dan ikut lomba. Dari kejuaraan tingkat popda itu ya. Terus kemudian ikut ke Jurda sampai ke Jurnas, kejuaraan nasional itu. Jadi kamu dari berawal suka ikut bela diri, karate dulu karate dan kamu berprestasi sampai kejuaraan nasional. Iya. Tapi kalau cita-cita sih dari kecil emang jadi menjadi polisi sih itu. Jadi memang udah cita-cita jadi polisi. Iya betul. Dulu 2015 daftar pertama itu jalur reguler Mas. Oke. Dan gagal. Jalur reguler yang biasa itu umum tuh gagal. 2015 itu belum ada yang namanya talent scouting dan belum ada juga yang namanya Bakomsus. Oke. Apa itu Bakomsus? Ya nanti ada reguler, talent scouting dan Bakomsus. Bintara kompetensi khusus lah. Itu yang biasanya itu nggak mesti tiap tahun buka Mas. Kalau jadi kayak kemarin Bakomsus bidan perawat. Jadi tiap tahun itu Polri itu membutuhkan tenaga khusus. Misalkan dibutuhkan IT, dibutuhkan IT itu pasti langsung IT yang khusus IT dan besok lagi mungkin dibutuhkan untuk bidan. Tahun ini kan karena itu ya Mas ya, mungkin karena pandemi COVID. Jadi butuh tim yang kesehatan nakes. butuh banyak nakes. Oke. Itu malah enak lagi. Jadi pendidikan hanya 3 bulan. 3 bulan. Yang umumnya 7 bulan. Oke, umumnya 7 bulan, ini cuma 3 bulan. 3 bulan aja. 7 bulan. Oh, jadi talent scouting itu juga pendidikan 3 bulan? Enggak, 7 bulan. Oh, 7 bulan. Hanya saja kalau talent scouting itu dia mendapat perhatian khusus. Oke. Kayak misalkan yang reguler, dia tes bla 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 bla, dapat nilai 50 atau 60 ya. Ya udah itu nilai dia. Tapi kalau saya yang talent scouting, saya ikut tesnya sama juga sama yang reguler. Full dari awal sampai akhir. Nah, setelah akhir baru dites talent scouting-nya. Kemampuannya itu di mana? Jadi gitu nambah ya? plus loh. Oke. Berat saya nilai 60, saya punya talent scouting tes nambah 10 jadi 70. Kan naiknya langsung naik. Nah, itu prioritasnya di situ. Berarti Faris ini waktu pertama kali tadi kan coba reguler ya. Nah, iya. Dan waktu itu belum berhasil. Nah, kemudian Faris coba lagi untuk talent scouting di 2015. 16. Iya, 1 tahun kemudian ya. Waktu itu ada pengumuman. Iya, jadi kan tiap tahun Mas. Tiap tahun tuh ada. Ada reguler itu. Dan ada pengumuman talent scouting tadi. Iya. Dan kebetulan banyak sih, ada yang dari atlet voli, basket. Oh gitu. Badminton, banyak nggak cuma bela diri sih. Jadi berbagai macam skill dari pokoknya yang berprestasi. Calon tersebut ya. Betul, iya. Yang berprestasi tapi ya nggak bisa cuma juara 3, juara 4 nggak bisa. Panahan, nggak bisa. Jadi yang juara ya. Ini yang nomor 1 sampai 3 itu biasanya prioritas. Oke. Talent scouting gitu. Oh jadi ya 3 besar, tapi itu juga ngeliatnya dari skala nasional. Sebenarnya daerah kejuruteraan juga bisa, provinsi bisa. Oke. Nah berarti waktu itu kamu coba daftar. Iya betul. Menggunakan jalur talent scouting ini betul. Dengan keahlianmu adalah di bidang bela diri. Ya kebetulan. Alhamdulillahnya gitu sih. Di karate ya? Karate. Dan akhirnya lolos di penerimaan tahun 2016. Oke. Dan waktu itu gimana? Untuk proses kamu bisa sampai jadi polisi itu gitu ya. Itu gimana sih, Riz? Pendidikan tadi 7 bulan? 7 bulan. Jadi ceritanya gini Mas. Dari awal saya ikut pendaftaran ya, itu ada berbagai macam tes. Dari seperti rekrutmen awal, tes
kesehatan satu, terus kemudian ada lagi psikologi, ada gila. lagi akademik, kemudian tes jasmani, kemudian Banyak wawancara, ada lagi tes psikologi, terus ada 10 Berapa item. macam tes berapa? 10? Ada 10. Itu lengkap saya jelaskan di channel YouTube saya ya. Ada di channel YouTube-nya. Channel YouTube. Channel YouTube-nya dari Faris ya. Iya, itu saya jelaskan lengkap karena saya juga berbagi. Jadi Iya. adik-adik yang nonton channel YouTube saya itu semoga terinspirasi dan mendapatkan Dan berani- informasi dan dapat informasi dan berani untuk coba ya? Untuk coba. Soalnya kenapa, Mas? Pendaftaran Polri itu gratis. Jadi Oke, coba-coba aja ini gitu. di garis bawahi bahwa pendaftaran itu gratis ya, nggak ada yang bayar ya. Nggak ada yang bayar. Jangan Oke. percaya sama calo, kadang ada yang nawarin itu, hati-hati itu biasanya penipuan Mas rata-rata kayak Intinya gitu. ini yang ngomong langsung dari apa namanya Pengalaman sendiri, iya. gitu. Oke. Saya juga sama gini cerita sedikit ya Mas ya. Ketika saya waktu itu sampai tahap terakhir yang apa namanya itu Pantokir namanya. pantokir daerah, Aha. itu ada yang nawarin mesti. Ada ya? Mas ini padahal tanpa kalian bayar pun itu jadi. Tapi rata-rata orang pada takut. Takut nggak terima. Takut keterima, makanya dia pada rata-rata Malah. oh sok sana sok sini sok ini. Padahal harusnya dia percaya diri aja. Saya diri. Saya kayak gitu Mas, apa ya jeleknya apa orang itu memanfaatkan situasi gitu loh. Saya ibarat ada orang ya udah capek-capek sampai tahap terakhir ditakut-takutin gitu pasti kan Langsung ngedown ya? psikologinya down, takut lu ayo bayar yang penting berangkat. Padahal salah Dan ini sekali lagi harus dipahami untuk kamu-kamu yang pengen Masuk ke polisi gitu ya, mendaftar nanti ini semuanya gratis. tanpa dipungut biaya 1% pun pokoknya. Yes. Tadi yang lebih jelas nanti bisa cek di YouTube-nya Faris Iya, ya. itu lengkap apa-apa saya aja. jelaskan dari pendaftaran, terus tips-tips untuk ujiannya, tips untuk seleksinya itu saya jelaskan lengkap di situ. Oke. Terus Riz, kamu kan memang dari kecil pengen jadi polisi Iya, ya betul. kan. Sekarang benar jadi polisi kan. Alhamdulillah begitu. Terus Faris sendiri menjalani profesi sebagai polisi ini udah berapa tahun berarti? Berarti 2016 16 ya, sampai 2021. Udah hampir 5 tahun. 5 Mas. tahun. Iya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang kamu impikan selama ini? Kalau yang diimpi-impikan itu malah melebihi dari apa yang saya impikan. Mas. Sudah melebihi ya? Sudah melebihi. Kenapa? Kenapa? Jadi Kenapa? gini, terus terang, saya itu nggak boleh jadi polisi sama orang tua saya. Kok bisa gitu? Iya, karena saya kan dari kampung ya Mas. Oke. Padahal polisi itu apa namanya anak kecil aja takut sama polisi kan. Jadi di kampung saya itu namanya polisi itu wah pokoknya Pada takut pada gitu ya? takut. Kalau dengan nama terus polisi takut katanya gitu? nilang kan, terus katanya Oke. pungli apalah. Jadi image polisi itu jelek kalau di mata keluarga saya. Tapi Oke. nggak memendam apa namanya keinginan saya untuk jadi polisi gitu loh. Makanya Impian masa kecilmu itu. Impian banget, pokoknya saya pingin itu. Dan bapak ibu itu pinginnya saya jadi apa? Jadi apa? dosen. Jadi dosen? Jadi dosen, ingin banget. Pengen punya anak dosen gitu loh. Nah, Oke. makanya ketika 2015 saya gagal, itu saya dikuliahin di hukum Unisula Semarang ya. Kamu kuliah Fakultas Hukum juga? Hukum, fakultas hukum itu dulu. Oke. Tapi tetap saya Tapi kamu- latihan, diem-diem Kamu latihan untuk untuk jadi polisi. jadi polisi. Saya SMP, SMA itu tiap berangkat sekolah itu lari Mas. Jadi kamu udah mempersiapkan Nah dari jauh-jauh SD, hari ya, dari karena kamu pengen SD. jadi polisi. Pengen banget, pokoknya harus jadi Walaupun polisi. orang tua kamu tidak setuju, Iya. orang tua kamu tuh nggak setuju kalau kamu jadi Iya, polisi. jadi Dan kamu itu- diem-diem latihan sendiri. Iya, dari mulai bela diri, terus itu lari itu. Fisik kamu persiapkan ya. Fisik dari SD udah mulai jogging lah, pull Tapi up. tapi kemudian kamu di 2015 coba dan gagal. gagal itu. Itu orang tua tahu nggak? Tahu. Dan setelah itu kan saya down gitu kan, kayak Oke. apa namanya mulai apa tingkah lakunya udah beda lah, udah down gitu. Nah semenjak itu baru orang tua saya udah mulai mendukung, udah akhirnya saya dikuliahin dan di sana juga saya dilesin les psikologi, les akademik. Oke, berarti orang tua kamu tahu kalau tahun 2015 kamu coba dan gagal. Tahu, soalnya Kamu kan tetap kuliah. tetap kuliah karena bapak saya Oke. berharap saya jadi dosen. Dosen. Kalaupun saya nggak jadi polisi, harus jadi dosen. Oke. Gitu. Dan ternyata ketika saya jadi polisi 2015 saya dinas di Polda, ya Mas ya. Di Semarang 2016 itu Hah? sampai 2018 itu ada Kejurnas Piala Kapolri. Dulu Oke. Pak Tito Karnavian Iya. itu mengadakan kejuaraan bela diri tingkat nasional. Dan saya ikut dan alhamdulillah dapat juara 3. Wah, luar Dan setelah biasa. itu saya dipindahkan di Purwokerto, SPN Polda Jateng, ngajar bela diri.
Kamu Jadi, bener-bener ngajar ya? cita-cita saya jadi polisi tercapai, cita-cita orang Tentu- saya ingin jadi dosen tercapai juga. Itu yang Dapat lebih dua-duanya loh. Jadi kamu ya tadi impian jadi polisi kan tercapai, impian orang tuamu pengen kamu jadi dosen juga tercapai ketika kamu ngajar bela diri juga gitu ya. Kamu ngajar bela diri apa di SPM? Kalau di polisi ya Mas ya, ilmu bela diri yang diajarkan itu ada 3. Dari judo, silat, sama karate. Jadi kalau di sana wajib menguasai 3 itu. Jadi kamu ngajar 3 itu? Iya, betul. Oke. Yang dasar saya kan emang udah punya karate sama silat ya. Iya. Nah, silat saya dulu pernah ikut 1 tahun. Ya, Nah, kalau judo saya baru mempelajari waktu di polisi. polisi. Tapi kamu ngajarin Ngajarin. apa peserta didik ya? Iya, pelan-pelan jadi mulai magang, terus akhirnya sampai benar-benar mendapat sertifikasi ngajar bela Pengajar. diri. Iya. Luar biasa loh. Jadi buat kamu yang pengen jadi polisi ini lagi-lagi ya, ketika misalnya dari sekarang masih SMA gitu pengen jadi polisi dan kalian punya kemampuan lebih di bidang atletik Iya, gitu ya, atau di betul. bidang olahraga gitu ya. Iya, terus Eh, IT di- juga, IT, IT. Mas, terutama sekarang Polri itu lagi membutuhkan IT karena sekarang kejahatan cybercrime itu meningkat Tinggi sangat ya? tinggi. Jadi IT itu dibutuhkan ya? benar-benar dibutuhkan untuk kami. Oke, jadi memang kalau kamu tuh IT ini berarti buat kamu juga yang bahkan yang secara otodidak juga oke. Oke, yang penting apa Mas? Rata-rata kalau IT itu matanya udah minus dulu loh. itu Ketika dia masuk reguler nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau saran saya, kalau kamu suka IT itu matanya dijaga, entah itu pakai kacamata anti radiasi lah atau apa. Yang penting Jangan benar-benar sampai ya. dijaga, jangan sampai Jadi rusak walaupun dulu. talent scouting dia butuh IT nih, Butuh. tapi ketika kacamata nggak bisa ya. Nggak bisa kalau Oh, minus. oke. Soalnya Jadi- dia juga perlu syarat umum itu kan. Jadi Syarat- garis bawahi teman-teman yang lihat ini yang pengen jadi polri, yang mau kerja jadi polisi ya, mau jadi polisi itu ketika kamu mau lulus tes, syarat fisik harus mencukupi, memenuhi itu memenuhi. syarat umum lah, kan ada syarat umum, syarat khusus. Nggak kacamata ya? Yang penting nggak minus Mas. Iya. Oke. Jadi intinya kamu usahain nih misalkan tadi tuh suka dunia IT yang sampai itu. matanya minus. Minus karena rata-rata saya kan mantau juga ya perkembangan penerimaan anggota Polri itu. Di anak-anak IT yang bakomsus IT, rata-rata gagalnya di mata. Matanya. Mata itu padahal saya Mbak, soalnya kalau yang bakomsus itu fisiknya nggak begitu terlalu digenjot. Kayak misalkan saya yang reguler ya, talent scouting juga. Kita lari misalkan harus target 12 menit 7 putaran nih keliling lapangan. Nah. Kalau yang IT mungkin dia hanya 4 atau 5 kali putaran udah dimaklumi, oh dia IT. Karena nggak IT. masalah. Tapi Pull mata. up saya harus 17, dia Dia 10 dimaklumi. dimaklumin. Tapi kalau untuk mata, Mata itu nggak bisa ya? telinga, terus pokoknya cacat fisik itu udah nggak bisa. Itu nggak bisa. Oke. So sekali lagi buat kalian yang pengen tahu lebih detail persyaratan umum apa aja bisa cek di websitenya Polri, Polri ya. ya, Oke. www.penerimaanpolri.go.id. Nah cek di situ aja. Ini minum dong. Oke. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya yang pengen tanya-tanya tentang apapun juga bisa tanya ke Instagramnya Felix. Ada di sini ya, Felix Fanto. Juga berarti bisa tanya-tanya tentang polisi ke Ya. Faris, nanti ada di bawah apa namanya? 41 Faris 146. Oke. Atau dia masuk di YouTube-nya dia. YouTube juga bisa langsung kayak rame juga di sana yang tanya sharing tentang Polri, tentang hukum juga ya. Karena Faris juga ngajarin hukum ya. Mau rencana ini kan saya Oh, lagi gitu. ambil S2. Oke. Karena saya ingin ngajar di kelas juga Mas. Jadi kamu itu benar-benar mewujudkan impian orang tua ya. Orang tua Ketika ingin jadi dosen kan kalau sekarang saya S1 kan belum bisa masuk ke kelas ya Mas. Iya. Jadi saya hanya ngajar lapangan aja dari mulai nembak, bela diri gitu. ketika nanti sudah S2, kamu sudah lulus, Ingin ngajar di kelas. nggak jadi kelas sehingga impian orang tuamu itu pengen kamu jadi Tercapai. dosen tuh tercapai. Tercapai. Karena impianmu yang jadi polisi udah tercapai. Udah tercapai. Sekarang tinggal membagikan orang tua impian orang tua Oke, tercapai gitu. Riz, berarti kalau jadi polisi bener nggak sih kalau pengen lulus kamu harus punya fisik yang bagus? Kalau itu benar sekali Mas. Karena tadi kamu ceritakan pull up, Nah, iya. lari, Yang jelas pull up sih nggak bisa loh. harus disampaikan ya Mas ya. Yang benar-benar harus dimatengin itu fisik Mas. Kenapa? Karena itu Itu nggak bisa dadakan dong. nggak bisa. Itu harus kamu prepare udah Mateng. jauh-jauh hari ya. 5 tahun 6 tahun pun sebenarnya kurang. Tapi Oh, kalau benar-benar oke. dia niat itu bisa Mas. 3 tahun cukup lah pembentukan itu. Jadi Kenapa? minimal menurut kamu prepare buat dia fisik dia itu berapa lama? 5 tahun sebelum pendaftaran. 5 tahun sebelum pendaftar. Jadi kamu ini buat yang pengen daftar jangan
kepedean ya langsung daftar gitu, kamu ada persiapan? Itu apa ya? Ya susah. bisa, mungkin bisa ya, tapi mungkin agak berat ya. Berat banget, faktor kelakian apa namanya, keberuntungan itu. Ya. Jadi soalnya fisik itu benar-benar ditekankan. Jadi kalau kita tes jasmani itu TKJ, itu satu orang itu yang ngamati itu orang 9. Wow, gila loh. Itu benar-benar dipantau banget. Kenapa Mas? Karena bahaya juga untuk pendidikannya. Kalau dia fisiknya kuat, dia apa katakanlah meninggal di pendidikan. Bisa mungkin terjadi itu. Angkatan saya aja meninggal 2. Aduh, itu kadang resiko juga, tinggi juga ya. Iya, soalnya kadang juga kita apa Jadi ya? nggak bisa main-main dong ketika mau daftar polisi, memang harus fisiknya memang bagus. Karena apa ya? Tapi bukan berarti buat kalian tuh jadi takut buat daftar polisi ya. Nah, jangan takut. Kalau memang punya impian dari masih Persiapan kecil, itu kayak Faris ya ikut. Tapi persiapan perlu banget. Perlu banget, terutama fisik. Kenapa? Pendidikan, bukan masalah tesnya ya. Kita bahas pendidikan. Pendidikannya. Itu emang berat. Pendidikanmu selama 7 bulan. 7 bulan. Iya. Itu kalau pendidikan, berarti pendidikanmu itu di SPN Purwokerto. SPN Purwokerto ya. Pendidikan itu ada di mana aja sih? Berarti kalau polisi kan, kalau setauku kan berarti ada di SPN, ada di Akpol ya. Nah, Akpol itu untuk yang perwira. Perwira. Perwira, betul. Itu lulusan dari SMA juga. SMA tapi juga. dia pendidikan 4 tahun. Oh, Jadi 4 tahun. Sarjana ilmu kepolisian juga. Oke. Kemudian ada lagi di SPN di Soalnya Akpol. tiap provinsi itu Itu punya ada? satu SPN. Oke. Ya, kalau Polda Jateng kebetulan ada di Purwokerto. Keberuntungan buat kamu yang di Purwokerto ya. Deket, jadi Deket. apa ya, kayak main. Kalau yang jauh-jauh kayak Rembang, terus Blora gitu kan udah jauh sih. Makanya yang pengen bisa keterima jadi polisi, lagi-lagi nih persyaratan untuk lebih detail, lebih lengkap bisa cek di websitenya, atau cek di YouTube-nya Faris. Atau di Instagram nggak ada ya? Instagram juga ada boleh. juga. DM banyak yang DM di Instagram. Silahkan juga, DM. Tanya aja. Ya. Intinya adalah persiapan tuh penting. Penting. Nah. Guys, kamu pesen buat teman-teman yang pengen jadi polisi nih. Oh, pesannya apa ya? Pesan buat mereka motivasi gitu. penting nih buat mereka apa? Yang pertama, disiplin latihan. Disiplin Fisik. latihan. Iya, Fisik. kenapa? Karena pendidikan Polri itu 85% fisik. Kalau Persiapan pintaran, fisikmu ya. Fisik. Fisik. Sama-sama. Kemudian pelajari pengetahuan-pengetahuan umum. Oke, berarti belajar pengetahuan umum, diperbanyak lagi. Karena apa ya, di tes Belajarnya. akademik itu pengetahuan umumnya luas banget. Oke. Ya, bener. Ada nggak sih kayak buku khusus atau pelajaran khusus atau kursus di mana gitu? Atau sama aja sebenarnya kayak UMPTN atau Sebenarnya SBMPTN sama. gitu? Kayak SBMPTN, UMPTN itu sama. Iya. Cuman yang membedakan itu nanti kita di jasmaninya itu, Mas. Oke, berarti kalau belajarnya itu kamu bisa belajar kursusan di banyak lah ya. Banyak, iya. Kemudian tes psikologinya juga kamu pasti cari sendiri banyak. Ya. Bisa belajar yang susah juga. itu pembentukan fisiknya itu. Fisik itu nggak bisa. Benar-benar harus disiplin dan apa namanya ya? Ya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Iya, harus nggak bisa dadakan itu. Oke. Pembentukan. Yang paling berat menurut kamu itu di bagian apa? Kalau menurut saya sendiri ya, akademik. Karena saya fisik udah persiapan dari awal. Oke, ini beda nih ya. Kalau psikologi juga apa ya? Karena psikologinya udah siap, mental juga insya Allah nggak cacat ya pasti lulus kan. Ya? Kalau saya mungkin udah kalau akademik apa ya, karena saya kurang juga di akademiknya, maksudnya nggak pinter-pinter banget, apalagi bahasa Inggris. Aduh, saya parah banget bahasa Inggris. Apa aja sih yang dites? Matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan satunya lagi tentang ilmu kepolisian dasar. Jadi itu belajar di mana ilmu kepolisian dasar itu? Di internet. Oh, ada. Ada. Jadi ada lah ya, bisa cari ya. Polisi itu kerjanya apa sih menurutmu gitu aja sebenarnya sih. Ya, jadi, intinya sih semua di internet ada ya, tinggal cari aja. Tinggal cari aja. Kalau paling saya akademik terus terang. Akademik. Tapi bisa Inggris sama matematikanya. Aduh. Matematika masih mending sih, Inggris itu yang susah. Aduh. Kalau gua nih Riz, jadi polisi ya ikutan tes, gua udah gagal duluan di psikotes. Gua psikopat kayaknya. Aduh, tapi ini informatif banget buat teman-teman yang ngelihat podcast ala-ala kita ini ya. Okay. Berbagi ilmu lah ya. Berbagi ilmu, berbagi informasi. Karena ditanya Donglix ini memang pasti kamu akan dapat informasi yang lebih gitu. Soal sekarang tentang pengen jadi polisi kan tadi Faris sudah ceritain ya kan. Jadi yang punya kemampuan berkompeten lah ya. Berkompeten ya dari SMA berarti ya. Dari apanya itu berarti? Yang dia punya kemampuan lebih misalkan tadi dari
dari Oh, SMA ya. SMA-nya dia apa namanya dia punya kemampuan atletik atau olahraga atau dia punya IT itu dipertahankan. Dan yang utama adalah jaga fisik. Jangan sampai kamu udah bagus, udah dapet ya tadilah nilai plus tapi ternyata mata kamu minus. Fisiknya cacat. Ya, jangan sampai. Jadi benar-benar dijaga gitu. Oke. Menarik kan yang udah lihat ini? Nah, ini memang special edition namanya Tanya Dong Lex di channelnya Felix Puerto Rico. Oke, mantap sekali. So, jangan lupa buat yang belum subscribe langsung di subscribe dan biasa likes, share, wah gila ya. Komen juga, tanya-tanya lagi. Pokoknya tanya terus. Tanya aja. Itu. Karena tanya itu akan ngasih kalian informasi lebih banyak. Betul. Jadi paham apa yang harus dilakukan, gitu ya. Betul. Thank you Faris. Oke. Sudah berbagi sama teman-teman di rumah. Dan kapan kita inline skate lagi? Ya, dalam waktu dekat ini. Karena masih fokus S2 ini. Luar banyak biasa. tugas, pusing. Luar biasa loh, dia lagi belajar S2 dari kemarin. Saya ajakin dia main inline skate, gak bisa men. Tugas lah numpuk bagi sekarang apa namanya itu PPKM itu kan. Ini menjadikan ini apa masukan buat kamu ya. Ketika nanti kamu jadi dosen, tolong itu jangan kasih banyak-banyak tugas ke anak kuliahnya, anak mahasiswanya. Betul. Oke, jadi buat Faris sukses buat Amin. sekolahnya ya. Berarti ini ngambil S2 ya? Ngambil S2. Lulus kapan nih berarti S2-nya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dan setelah itu jadi dosen ya. Amin ya. Ini impian dari orang tua gitu. Terus juga sukses di karir kamu di polisi. Amin. Ya. Nah, thank you sudah hadir di sini di Tanya Dong Lex. Felix Puerto Rico. Akhirnya saya Felix dan Faris, Agung Faris Indusah Bribtu S ya. Asik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Tanya Dong Lex berikutnya. Bye.